permainan ini harus mengutamakan keselamatan. Kalau bisa tenang, bisa fokus, ya satu lagi, fokus sabar. Mempertajam tenangan, Betul. fokus dan sabar. Insya Allah. Pemirsa, walaupun dalam keadaan perang, ada rasa takut, tetap kita harus tenang, harus fokus, dan harus sabar. Seperti dalam ruqyah juga, pasiennya sabar, atasi rasa takutnya. Ruqyahnya sabar. Misalnya pasiennya reaksinya serem banget, tetap sabar. Semangat karena apa? Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Ruqyah Trans 7. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Pemirsa, Ruqyah kembali hadir pagi hari ini untuk berbagi kisah seputar metode Ruqyah Syara'iyah, yakni metode pengobatan yang sesuai sunnah. Jin dan setan mengganggu manusia melalui beribu cara. Salah satunya melalui bisikan-bisikannya yang membuat manusia lalai akan kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manusia menjadi enggan berbuat kebaikan karena terlalu banyak berbuat maksiat. Selain itu, setanlah yang memberikan bisikan sehingga kita seringkali merasa was-was, seakan hal-hal buruk atau menakutkan selalu mengintai diri kita setiap saat. Perasaan takut sering tidak beralasan, bahkan tidak semestinya kita merasa takut. Dan rasa takut itu tidaklah muncul, kecuali karena telah tertanam keyakinan bahwa sesuatu yang ditakutinya itu dapat mendatangkan mudarat atau petaka baginya. Maka, takut yang demikian ini, sebagaimana yang dijelaskan oleh As-Syaikh Muhammad bin Shahih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala di dalam syarah Salatsatul Ushul, merupakan jenis kesyirikan. Pernahkah Anda takut ketika melewati kuburan di malam hari? Rasa takut itu tertanam dalam diri kita karena sejak kecil kita sering mendengar berbagai cerita hantu dan mitos yang tidak pernah terbukti kebenarannya. Karena ketakutan itu pula, setan dari kalangan bangsa jin senang mendekat dan memperparah rasa takut kita dengan berbagai bisikan. Seperti yang dialami perempuan bernama Afni ini, ia mengaku seringkali merasa was-was, seperti ada yang mengikutinya semenjak ia masih kecil. Kata umi saya waktu saya masih kecil, sekitar kelas 4 SD gitulah, ikut hacking gitu, pulang-pulang, tidur siang, lagi tidur tuh kayak ngomong sendiri gitu, kayak orang kesurupan gitu, tahu-tahu tidur lagi. Nah, nggak tahu ya, saya mungkin semenjak itu ngerasa kayak ada orang lain gitu di diri saya gitu loh, kayak bukan saya sendiri gitu. Beranjak dewasa, perasaan takutnya tak kunjung hilang, justru ia semakin banyak mengalami gangguan. Ia sekali mimpi buruk, memimpikan sesosok pria dan terus-menerus memikirkan sosok pria tersebut tanpa sebab yang jelas. Ia pun seringkali merasa sakit pada kepala dan bahunya. Kadang saya sendiri ngerasa emosi saya nggak stabil. Terus kayak kena penyakit nggak sembuh-sembuh gitu kan. Kayak keluarga sendiri kayak nggak sabar. Nanggepnya jadi kayak tekan gitu loh sayanya. Saya ngerasa kayak kok diuji kayak gini terus gitu ya. Kayak merasa kayak tertekan kayak gitu. Tak sampai pada penyakit fisik saja, setan terus-menerus membisikinya untuk enggan melaksanakan sholat 5 waktu.
Padahal, berdasar cerita sang kakak, dulunya Afni merupakan adik yang sangat rajin beribadah dan sangat patuh kepada orang tuanya. Sebetulnya sih sehari-harinya paling dia bantu ibunya masak, cuci, ngepel. Terus kalau udah bangun baca Al-Quran. Kadang-kadang ya kalau udah selesai udah tidur-tiduran, males-malesan gitu. Karena merasakan keanehan dalam dirinya, Afni pun mencari pengobatan ruqyah seperti yang ia sering saksikan dalam tayangan Trans 7. Ketika mengikuti tutorial ruqyah mandiri seperti yang dicontohkan peruqyah, tidak disangka reaksinya cukup keras. Habis sholat maghrib, saya niatin sendirian, nggak ada siapa-siapa gitu, ada Umi lagi sholat sendiri juga. Saya niatin ruqyah sendiri aja lah diri saya, nggak taunya, ya saya kaget reaksi sendiri kayak gitu. Reaksi apa gitu kayaknya. Terus ya sholat juga ngerasanya nggak nggak khusyuk, nyoba ruqyah mandiri. Itu ya, reaksi saya juga nggak tahu. Tadinya saya pulang dari sholat maghrib dari masjid, dibilangin sama adik saya yang nomor 3, terus katanya itu Mbak Ani reaksi, Mbak Ani ini kesurupan. Khawatir keadaan parah, kakak Afni pun membawanya untuk mengikuti ruqyah massal yang digelar di Masjid Al-Wasi'i, kampus Universitas Lampung, Kota Bandar Lampung. Begitu mendengar tausiah dari Ustadz Perdana Ahmad, Afni mulai menampakkan reaksi. Ia berteriak histeris seraya berusaha melarikan diri dari lokasi ruqyah. nggak tahu di pikirannya tuh kepinginnya pergi gitu loh, nggak mau diruqyah gitu, kayaknya udah bosen diruqyah gitu loh, jadi pikirannya pergi aja gitu. Sininya juga sakit kepalanya, terus sininya sakit, pokoknya nggak betah lah gitu, pinginnya pergi aja gitu, nggak usah di sini gitu, pinginnya pulang gitu. Ketika dalam keadaan setengah sadar atau pikirannya sedang dikuasai setan, pasien berusaha ditenangkan terlebih dahulu agar ia dapat mengambil kendali atas kesadaran dirinya sehingga proses ruqyah dapat kembali dilakukan. Setelah mulai tenang, Afni diajak kembali mengikuti ruqyah massal. Cari yang terasa lebih sakit. Afni kembali bereaksi ketika salah seorang peruqyah mencoba mendakwahi jin yang ada dalam tubuhnya. Siapa salahku? Siapa yang nyuruh masuk ke dalam tubuh? Gak ada, aku sendiri. Kasihan dia sendirian, gak punya teman. Gak ada, aku cuma mau nemenin dia aja. Jin bukan temannya. Masa bodoh. Bangsa jin bukan temannya. Dia bangsa manusia. Terserah. Kalian tuh gak tahu penderitaannya dia. Kamu agamanya apa? Aku gak punya agama, gak tahu agama itu apa, gak tahu, gak jelas. Kamu agamanya apa? Gak tahu. Ya udah, aku keluar, tapi nanti aku balik lagi. Jin keras kepala ini berteriak kesakitan ketika ia membacakan surat Al-Ikhlas dan Al-Fil. Kamu bukan bangsa, bukan temannya bangsa manusia. Keluarlah. Tapi kamu bilang sendiri kamu nggak ada agama. Hah? Kamu mau masuk Islam? Pada sesi kedua, Ustadz Perdana meruqyah Afni dengan menggunakan kayu siwak. Kayu ini hanya berfungsi sebagai perantara agar peruqyah tidak perlu menyentuh pasien secara langsung. Sesungguhnya kayu atau media apapun tidaklah memiliki kekuatan atau kesaktian apapun, melainkan atas kekuatan doa yang dipanjatkan kepada Allah Ta'ala. Atas pertolongan Allah lah, sentuhan dengan kayu ini mampu membuat bangsa jin yang bersembunyi dalam aliran-aliran darah manusia tersiksa seolah-olah ditusuk dengan sebilah besi tajam.
dalam tubuh manusia bersemayam di setiap titik peredaran darah. Titik-titik pusat persembunyian jin diantaranya adalah di pangkal leher dan di sekitar belakang ruas telinga. Terbukti, ketika titik-titik ini ditekan, seraya dibacakan ayat suci, jin bereaksi karena tak kuasa mendengar kalam ilahi. Biasanya, pasien yang mengalami gangguan jin mengalami muntah-muntah hebat. Kalau kita ingin bertobat, ya, ingin hijrah dari masa jahiliyah ke masa yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, butuh perjuangan. Kenapa? Setan akan selalu menggoda, selalu ingin menyesatkan manusia. Dia tidak senang ada manusia yang mendapatkan hidayah dari Allah, dia berusaha mengganggu. Ya. Ketika kita mendapatkan gangguan dari setan, maka apa yang kita harus lakukan? Pertama, kita harus ikhlas dengan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah tidak akan memberikan suatu cobaan kecuali kita bisa melaluinya. Punggung juga merupakan wilayah bersemayamnya jin. Disinilah jin membangun rumah-rumahnya di dalam tubuh manusia hingga ketika Ustadz menekan punggung Afni, ia pun memberontak dan berusaha menghentikan proses ruqyah. Ustadz Perdana berusaha mendakwahi makhluk halus dalam tubuh Afni dengan membacakan surat An-Nisa ayat 56. Ayat ini berisi azab pedih yang akan diterima setiap makhluk ciptaan Allah yang kafir terhadap ayat-ayatnya. Apa tujuan kau masuk dalam tubuhnya? Membuat dia sakit? Hah? Apa tujuan kamu? Katanya mau baik-baik sama saya. Biar nggak sholat. Biar nggak sholat? Biar nggak ngaji? Oh, kamu dari mana? Dari rumah? Kamu dari rumahnya? Nggak nyuruh sholat, nggak nyuruh ngaji. Apa tujuan kamu nggak nyuruh orang beribadah? Kamu nggak suka? Kamu nggak suka nyuruh orang beribadah? Kamu harus tahu, hai jin, ya, perbuatan kamu itu perbuatan nggak baik, ya, perbuatan kamu itu perbuatan. Itu apa kamu nyuruh orang nggak sholat, ya? Kamu tahu, ya, kalau wanita ini, ya, dia berdoa kepada Allah, dia ruqyah mandiri, dia minum air ruqyah, dia berzikir kepada Allah, kamu pasti tersiksa nanti. Hancur tubuhmu akan terbakar, lebur tubuhmu, bulu-bulu akan hancur semua. Mau kamu seperti itu? Mau nggak? Mau nggak? Nggak mau kan? Ya. Meski telah didakwahi, jin ini tetap tidak mau memeluk agama Islam dan ingin tetap mengganggu Afni. Kemungkinan jin yang telah lama mengikuti Afni ini telah merasa nyaman dan suka berada di dalam tubuh perempuan ini. Mau kamu jadi muslim, ya? Biar kamu, ya, hatimu tenang, biar kamu lagi, ya, tidak mengikuti jalan-jalannya setan. Mau kamu? Mau kan? Mau nggak? Hah? Kenapa kamu nggak mau Islam? Apa nggak mau masuk Islam? Apabila proses dakwah telah dilakukan dan tetap tidak berhasil mengusir bangsa jin dalam tubuh manusia, harus digali faktor penyebabnya. Namun, peruqyah boleh saja mengusir jin dengan cara memaksa sepanjang tidak menyakiti pasien. Misalnya, membacakan ayat suci Al-Quran untuk menghancurkan seluruh kekuatan jin. Bismillahirrahmanirrahim. Pengennya ya pergilah yang jauh gitu, cari alamnya sendiri. Saya juga punya kehidupan sendiri. Pada pingin kusuk, ibaratnya kayak saya dulu mungkin masih jahiliyah, masih suka main, masih suka pakainya belum syar'i. Sekarang alhamdulillah udah ikut taklim, udah syar'i, pinginnya ya masuk surga, nggak diganggu lagi gitulah ibaratnya. Ruqyah tidak bertujuan membuat orang yang sadar menjadi kesurupan. Ruqyah adalah bacaan yang bersumber pada Al-Quran dan doa-doa. Al-Quran adalah penawar bagi segala macam penyakit, baik penyakit hati yang tidak tampak maupun penyakit fisik. Sehingga bagi orang yang mendengarkannya akan membuat hati menjadi tenang dan tentram. Berbeda jika yang mendengarkannya makhluk yang zolim. Lantunan ayat suci menyebabkan rasa sakit seperti reaksi bangsa jin melalui tubuh manusia. Biasanya jin kafir memberontak ketika dibaca ayat suci Al-Quran dan berusaha menghentikannya.
dada, sesak, linglung pikirannya udah kerasa. Karena sering ke dokter, udah sering nggak ada apa, sehat semua. Karena banyak dosa kali ya. Kayaknya banyak dosa ya. Kayaknya banyak dosa deh. Itu hukumannya kan. Wanita bernama Aslia ini mulai menunjukkan reaksi ketika mengikuti pelatihan ruqyah mandiri. Emosi yang kurang stabil bisa menjadi salah satu penyebab mudahnya ia dikuasai oleh jin. Tubuh kami, di seluruh pembuluh darah kami, di seluruh organ tubuh ada gangguannya ya Allah, ada kuman penyakit ya Allah, ada virus ya Allah. Ia berusaha sekuat tenaga mengontrol kesadaran dirinya agar tidak kembali kesurupan. Menurut cerita sang suami, gangguan yang dialami Aslia dimulai sejak melahirkan anak pertamanya sekitar 4 tahun lalu. Setelah melahirkan anak yang pertama, di hari kedua, kejadiannya di hari kedua, dia mau ke belakang langsung menjerit. Setelah menjerit dia ada setahun tuh. Ada kegiatan, dia selalu di kamar, ketemu orang takut. Kita udah coba ke dokter, kata dokter penyakit dalam tidak sakit. Kita periksa ke dokter jantung sehat. Pokoknya semua penyakit spesialis sudah kita coba. Terus akhirnya ada yang menyarankan dokter kita ke ini katanya ke psikiater. Kita coba ke psikiater. Ya coba tidak ada perubahan juga. Aslia berubah menjadi sosok penyendiri, mengurung diri di dalam rumah dan enggan bertemu siapapun. Kalau ini takutnya beda. Takutnya beda, bukan takut ini. Dia takut sama orang kalau takut dengan suara tikus itu aja takut. Tadinya sama sekali nggak seperti itu ya? Ah, enggak. Waktu gadis yang saya kenal ya biasa, enggak seperti itu. Dalam dunia medis atau kedokteran, ketika seseorang sudah melahirkan, ada namanya sindrom baby blue. Ketika sindrom baby blue diderita seorang ibu, dia akan lebih cepat tersinggung, perasaannya lebih sensitif terhadap sesuatu, ya. Dia lebih merasa tidak nyaman. Ini sindrom ibu melahirkan yang seperti itu. Kadang-kadang terjadi di beberapa kasus. Dan ini ketika terjadi ketidakstabilan mental, ini setan itu sangat suka sekali, ya. Ada orang seperti ini, jadi ketika dia lalai juga dari doa hingga bisa terkena dirasuki oleh bangsa jin juga. Makanya penting sekali kalau kita lagi galau, takut, was-was, khawatir, perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan la haula wala quwata illa billah. Melalui lisan ini, jin berbicara dengan bahasa Jawa. Siapa? Joko. Kenapa kamu ke Joko masuk tubuhnya? Disuruh. Disuruh siapa? Siapa yang nyuruh kamu? Kamu dikasih apa hingga mau mengerjakan sendiri? Dikasih apa? Dikasih uang apa? 10 juta. Kamu sendiri dikasih makanan apa? Menyan. Dikasih menyan. Ya. Sama siapa? Jin zalim ini mengaku mengganggu Aslia lantaran seseorang menyuruhnya dengan imbalan berupa sesajen. Wallahu alam, kita tidak bisa sepenuhnya mempercayai perkataan bangsa jin, melainkan sebatas untuk mendakwahinya. Apa makanan kamu selama dalam tubuhnya? Jin kafir ini tidak mau tunduk pada Allah Azza wa Jalla. Ia terbata-bata saat Ustadz membimbingnya melafalkan 2 kalimat syahadat. Untuk melemahkan kekuatannya, Ustadz membacakan surah Yunus ayat 81 yang mengisahkan perlawanan Nabi Musa alaihissalam melawan para penyihir Fir'aun. Maka setelah mereka lemparkan, Musa berkata, "Apa yang kamu lakukan itu? Itulah yang sihir. Sesungguhnya Allah akan menampakkan ketidakbenarannya. Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang yang membuat kerusakan." Dia diturunkan Allah SWT, ya, justru bukan untuk menjadikan dia sendiri sebagai Tuhan. Dia adalah hamba Tuhan, hamba Allah. Saya bersaksi, Rasulullah. Alhamdulillah,
Atas izin Allah, Aslia mampu membaca syahadat meski masih terbata-bata. Sekarang kayak gini, Pak. Untuk membentengi diri, Ustadz Perdana mengajarkan Aslia melakukan ruqyah mandiri dengan membacakan surat Al-Fatihah di kedua telapak tangannya dan mengusapkan ke dada dan perutnya. Setelah diruqyah, alhamdulillah. Yang tadinya penakut sekarang ya sudah agak berani, dia tampil keluar berani. Dulu ada orang masuk ke kamar aja melihat diusir. Panik ya. Atur emosinya, ketenangannya. Zikir. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Panik, tapi tetap tenang. Astagfirullahaladzim. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan kepada Allah. Dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Terus zikir. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Terus tawakal pada Allah. Semuanya ini akan dikuasai oleh Allah. Selalu dalam kekuasaan Allah. Jadi kita tenang aja. Apapun yang akan terjadi, tetap tawakal ala Allah. Karena Allah nggak akan mengecewakan kita. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Tawakal ala Allah. Terus zikir. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dan Allah berfirman, Ana inda dzani abdi. Aku bersama persangkaan hambaku. Jadi Anda, saya, kamu semua banyak-banyak sangka baik kepada Allah. Dan Ana ma'ahu idza takaruni. Aku bersama dia, aku bersama hambaku ketika hambaku mengingatku, ketika hambaku zikir kepadaku. Kita kuatkan tawakal. Ya. Mantapkan usaha, kuatkan tawakal. Ingat Allah terus. Astagfirullah. Pemirsa Ruqyah Trans 7, Ruqyah Syara'iyah adalah doa perlindungan dan pencegahan bagi orang yang menderita sakit, baik fisik maupun sakit akibat gangguan jin, dengan membaca doa yang berasal dari Al-Quran, hadis, Asmaul Husna, dan doa-doa dengan bahasa yang kita pahami. Semoga episode Ruqyah kali ini menjadi manfaat dan dengan pertolongan Allah membebaskan diri kita dari berbagai jin dan sihir. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.